Kisah seorang pria yang belajar bahwa balas dendam terbaik bukanlah dengan menghancurkan orang lain, melainkan dengan membangun diri sendiri menjadi versi yang tak tertandingi. Luka di bawah hujan. 10 tahun lalu, pria bernama Dendra adalah seorang pemuda yatim piatu yang bekerja sebagai kurir pengantar barang. Ia jatuh cinta kepada seorang wanita cantik bernama Citra, gadis dari keluarga terpandang yang ia kenal sejak SMA. Puncak tragedi terjadi di acara ulang tahun Citra. Dendra datang membawa hadiah sebuah kalung perak sederhana yang ia beli dengan menyisihkan dari sedikit gajinya selama 3 bulan. Di depan teman-teman Citra yang kaya, Citra membuang kotak hadiah itu ke lantai. "Dendra, sadar diri dong. Sepatu kamu saja kotor begitu, berani datang ke sini. Kamu itu cuma selingan buat aku. Aku butuh masa depan, bukan kurir seperti kamu yang cuma bisa kasih perak murahan. Jangan pernah hubungi aku lagi, kita beda level." Tawa yang sangat merendahkan dari teman-teman Citra menjadi suara terakhir yang Dendra dengar sebelum ia melangkah pergi dengan hati yang hancur. Transformasi dalam diam, Dendra pun menghilang. Ia tidak menyimpan dendam untuk Citra yang sudah merendahkan dirinya di depan banyak orang. Ia malah mengubah rasa sakitnya menjadi bahan bakar untuk menempa tekadnya. Dendra akhirnya merantau ke kota besar, bekerja di siang hari dan mengambil kursus coding serta manajemen di malam hari. Ia tidur hanya 4 jam sehari. Setelah 4 tahun berlalu, Dendra membangun sebuah startup di bidang logistik digital. Ia ingat betapa beratnya menjadi seorang kurir, maka ia menciptakan sistem yang lebih adil bagi pekerja lapangan. Pada tahun ke-10, perusahaan yang dikelola Dendra meledak di pasar saham. Dendra kini dikenal sebagai mafia bisnis, pengusaha muda yang wajahnya jarang muncul di media, tapi pengaruhnya sangat besar. Suatu ketika, pertemuan yang tak terduga terjadi. Suatu sore, Dendra menghadiri jamuan bisnis untuk akuisisi sebuah perusahaan properti yang nyaris bangkrut. Pemilik perusahaan itu ternyata adalah ayah Citra. Citra pun ada di sana, tampak lebih tua dan guratan kecemasan terlihat di wajahnya. Keluarganya sedang diambang kehancuran finansial. Saat Dendra masuk ke dalam ruangan dengan setelan jas mahal dan asisten di belakangnya, Citra tertegun. Ia tidak mengenali pria berwibawa itu sampai pada akhirnya Dendra berbicara. "Sudah lama tidak bertemu, Citra," ucap Dendra dengan nada tenang. Balas dendam yang sangat elegan. Citra mencoba mendekati Dendra setelah rapat, berharap bisa menggunakan kenangan lama untuk mendapatkan keringanan utang perusahaan ayahnya. "Dendra, aku minta maaf soal dulu. Aku masih muda dan bodoh. Aku selalu memikirkanmu," ucap Citra dengan suara bergetar, mencoba menyentuh lengan Dendra. Dendra menarik tangannya dengan sopan, lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Di dalamnya ada kalung perak yang dulu dibuang oleh Citra, yang ternyata disimpan Dendra sebagai pengingat. "Aku tidak membeli perusahaan ayahmu karena aku masih mencintaimu, Citra. Aku membelinya karena ini bisnis yang bagus. Kalung ini, aku menyimpannya untuk berterima kasih. Kalau kamu tidak merendahkanku malam itu, aku mungkin masih jadi kurir yang tidak punya mimpi." Dendra memberikan kalung itu kembali ke tangan Citra. "Simpan ini, bukan sebagai hadiah, tapi sebagai pengingat bahwa level seseorang tidak ditentukan oleh sepatunya, tapi bagaimana dia menghargai manusia lain." Dendra lalu berjalan pergi menuju mobilnya, meninggalkan Citra yang terdiam di tengah penyesalan. Balas dendam Dendra tuntas bukan dengan amarah, tapi dengan menunjukkan bahwa ia telah melampaui bayang-bayang masa lalunya.